Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah dalam beraktivitas, ya. Dimudahkan oleh Allah dalam berinteraksi sosial sesama kita. Mudah-mudahan interaksi sosial yang kita lakukan pada hari ini membawa kebaikan buat kita dan tentunya bernilai ibadah di sisi Allah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi penutup para anbiya, Rasul yang menjadi penutup para Rasul, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa di atas nabi-nabi maupun rasul-rasul sebelumnya. Di antara keistimewaan yang beliau dapat dari Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Nabi Muhammad kelak di hari kiamat bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan kepada umatnya, yang mana nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum beliau itu tidak memiliki hak istimewa ini. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat dan mendapatkan sebuah keringanan melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang sampah. Ya. Sampah ini sesuatu yang sesuatu yang bisa berdampak baik positif maupun negatif. Kita akan berbicara dampak negatif daripada sampah. Nah, kemudian kalau kita berbicara sampah, kita coba tanya lagi ya. Kira-kira bagaimana Islam mengatur sampah? Apakah Islam juga berbicara tentang sampah? Kita akan lihat bersama-sama. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan fakta dulu. Fakta ini saya ambil dari Republika ya, 1 Mei 2021. Di dalam Republika ini dikatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang memiliki catatan hitam dalam pengolahan sampah antar negara. Ya. Di sini dikatakan peringkat terburuk kedua. Masya Allah ya. Kemudian dikatakan juga di sana bahwa sampah-sampah yang paling banyak adalah sampah plastik yang tidak terurai. Ya, sampah plastik yang tidak bisa tertangani dengan baik. Kalau dipresentasikan dalam data ini, dalam fakta yang saya temukan di Republika ini adalah 83% sampah di Indonesia tidak dikelola dengan baik. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Ini jadi data buat kita bahwa betapa negara kita itu masih belum membuka diri dalam penanganan sampah itu sendiri. Ya. Nah, kemudian bagaimana Islam mengatur ini dan apakah negara kita Indonesia sudah memberikan aturan yang jelas terkait bagaimana mengelola sampah yang sebenarnya atau penanganan sampah yang ada itu seperti apa. Nah, saya lihat juga ada kutipan dari MUI. Ternyata MUI ini sudah mengeluarkan fatwa pada tahun 2014 terkait pengelolaan sampah dan mencegah lingkungan sekitar. Jadi MUI sudah mengeluarkan fatwa terkait pengelolaan sampah dan mencegah kerusakan lingkungan.
Artinya ketika MUI sudah membuat fatwa, ini berarti masalah ini bukan masalah yang sepele. Masalah ini bukan yang sederhana lagi. Karena apa? Karena membuat fatwa ini adalah salah satu dasarnya itu sebuah penyakit atau keadaan yang merusak yang butuh penanganan cepat. Nah, ketika Indonesia diklaim, dikatakan negara terburuk dalam penanganan sampah, akhirnya MUI mencoba merespon dengan membuat fatwa ini, yaitu pada tanggal nomor 47 tahun 2014. Apa isi fatwanya? Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan, serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf, ya. Nah, kita kembali lagi ke tema awal. Intinya adalah Islam ini mengatur atau tidak. Terus bagaimana sikap kita sebagai penganut agama Islam? Apakah kita bisa berpartisipasi dalam pencegahan sampah ini, artinya dalam langkah pengelolaan sampah yang lebih baik? Harusnya secara secara garis merah, secara urutan daripada kita mengurut atasnya. Atasnya ini Islam. Kita sebagai umat, sebagai pengikut pasti harus mengikuti atasnya nih, aturan Islam. Nah, ternyata Islam itu sudah mengatur tentang bagaimana pengolahan sampah. Ini dikutip dari Al-Quran ayat 108 dari surah At-Taubah. Ya, kita ambil bagian ujungnya. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, orang yang bersih ini artinya orang yang bisa, selain dia menjaga kebersihan dirinya, dia juga bisa menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Logikanya, kalau dia beragama Islam dengan baik, pasti dia menjaga kebersihan lingkungan. Pasti. Karena apa? Karena itu berkaitan erat dengan yang menjadi keyakinan dia sebagai seorang muslim. Ya, ketika Allah sudah mencintai kebersihan, maka kita sebagai pengikutnya, sebagai orang Islam, pasti pengen dong dicintai sama Allah. Maka ketika kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan itu bukan hanya kebersihan pribadi, tapi juga kebersihan lingkungan, kebersihan tempat tinggal, kebersihan masyarakat, dan lain sebagainya. Ya. Dan kita ketahui, di dalam agama Islam yang namanya ritual ibadah bukan berhenti pada sholat, pada sedekah, pada puasa, pada umroh, haji, tapi juga pada kebersihan lingkungan. Makanya orang yang dikatakan imannya sempurna, agamanya sempurna, itu bisa dikaitkan dengan kebersihan lingkungan dia. Ya, kebersihan lingkungan dia apakah bersih atau kotor? Kalau masih kotor berarti imannya juga bisa disebut masih kotor. Agamanya masih kotor. Oh, agamanya kotor. Sepertinya bukan agamanya, orangnya yang belum bersih. Ya, itu yang pertama. Terus ada pertanyaan. Ini pertanyaan sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Kita semua paham jawabannya. Apa pertanyaannya? Simpelnya begini. Mengapa kita tidak boleh buang sampah sembarangan? Ini pertanyaan anak SD, anak TK juga bisa ngejawabnya. Kenapa kita tidak boleh buang sampah sembarangan? Bayangkan, pertanyaan yang dapat dijawab oleh level TK, SD, bahkan mahasiswa sekalipun itu enggak perlu mahasiswa deh untuk menjawab soal ini.
Bahkan orang yang tidak sekolah pun dia tahu jawabannya. Kenapa kita tidak boleh buang sampah sembarangan? Karena ya Allah, ini jawaban gak perlu sekolah, kita udah bisa. Gak perlu baca buku, kita udah bisa. Apa? Untuk menjaga kebersihan. Ya. Karena orang yang beragama dengan baik dan benar, itu pasti dia bisa menjawab pertanyaan ini. Bahkan bukan dengan lisannya, tapi dengan sikapnya. Tidak lagi dengan retorikanya, tapi dengan actionnya. Ini yang penting. Ketika seseorang antara ucapan dan perbuatannya tidak sama, tidak sinkron, hati-hati. Itu masuk dalam kategori sifat munafik. Hati-hati. Dan dikatakan juga salah satu ciri-ciri orang munafik adalah orang-orang yang merusak alam. Orang yang merusak alam itu adalah salah satu orang yang memiliki penyakit munafik. Nah, yang merusak alam salah satunya buang sampah sembarangan. Nauzubillah ya. Hati-hati. Dari sekarang kita sudah tahu nih, kalau kita buang sampah sembarangan, munafik. Kalau ada yang tidak setuju, silahkan. Tapi saya mengatakan, menurut pemahaman saya, ketika mengaku sebagai orang Islam, ketika mengaku beriman kepada Allah, maka kita akan berusaha bagaimana supaya tidak membuang sampah sembarangan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah, ya, bukan kata saya, Rasulullah. Apa itu? Kata Rasulullah, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah membangun Islam di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali sesuatu yang bersih. Ya. Orang yang bersih lahir dan batinnya surga menanti. Kalau cuman lahirnya doang, batinnya kotor, maaf, mampir dulu ke sebelah. Atau sebaliknya, batinnya bersih, lahirnya kotor. Ini juga bisa, mampir dulu ke sebelah. Tapi saya yakin dan berprasangka baik, orang yang lahir batinnya bersih, dia akan mampu menjaga sampahnya. Jangan sampai sampah dia berdampak negatif kepada orang lain, nyusahin orang lain, merugikan orang lain. Karena dia orang beriman, dia akan berpikir sejauh itu. Hati-hati. Kemudian ada hadis Rasulullah yang lain, yang mungkin ini sering kita dengar juga. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Nazifun yuhibbun nazafah. Karimun yuhibbul karam. Jawadun yuhibbul juwad. Fanazifu afniyatakum. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci, bahwa Dia itu bersih dan menyukai kebersihan, dan Dia itu maha mulia dan menyukai kemuliaan, dan Dia maha indah dan menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, maka hadis ini menjadi dasar kepada kita bagaimana kita menjaga kebersihan tempat kita. Kalau itu tempat kamar kita berarti harus bersih. Kalau tempat kita itu kelas kita. Kalau itu lingkungan kita. Kalau itu rumah kita. Kalau itu kantor kita. Bersihkanlah agar apa? Allah senang kepada kita. Sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya dan semuanya, ya. Kita runtut bagaimana kita melewati pendidikan kita. Ada yang namanya kelompok bermain. Kelompok bermain ini kita lalui 1 tahun. Kemudian yang kedua, TKA 1 tahun, TKB 2 tahun. 1 tahun juga jadi 2. Nah, KB sampai TKB itu 3 tahun kita lewati. Setelah 3 tahun
melewati jenjang KBTK, masuklah kita masa SD. SD berapa tahun? 6 tahun. 3 tambah 6, 9. 9 tahun sudah kita lewati untuk pendidikan. Pendidikan moral, pendidikan agama, pendidikan umum. Semuanya kita pelajari 9 tahun. Baru tingkat SD. Kemudian kita kurang, merasa belum cukup. Masuk tingkat SMP. Berapa tahun? 3 tahun. 9 tambah 3. Berapa? 12. 12 tahun. KB, TK, SD, SMP kita lewati. Ingat, SMP tuh kita sudah sampai di situ. 12 tahun. Ditambah lagi setelah SMP kita pengen lagi belajar. Namanya SMA. Berapa itu SMA? 3 tahun. Ditambah lagi kuliah 4 tahun. Totalnya 19 tahun kita bergelut dengan pendidikan. Pertanyaannya, sampai di mana kemampuan kita membuang sampah itu? Udah pendidikan 19 tahun kita lewati, sampah tidak bisa kita buang pada tempatnya. Nauzubillah. Ya. Ayo kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari keluarga kita. Kita mulai dari anak kita. Dimanapun kita berada, jangan buang sampah sembarangan. Allah Maha melihat. Ya, Allah Maha tahu. Setiap kali kita membuang sampah sembarangan, dosanya terus mengalir sampai sampah itu selesai. Ya. Sampai sampah itu selesai, baru dosanya berhenti. Selama sampah itu masih ada, maka dosa kita membuang sampah itu terus mengalir. Walaupun kita sudah meninggal, itu dosa tetap datang, tetap mengalir kepada kita. Oleh karena itu, setelah kita mengaku beragama Islam, setelah kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ayo kita biasakan, kita mampukan diri kita buang sampahnya. Buang sampahnya pada tempatnya, tolong. Ya, jangan sampai malu-maluin umat Islam. Jangan sampai agama Islam ini jadi jelek gara-gara oknum di antara kita ngakunya Islam tapi buang sampah sembarangan. Nauzubillah, ya. Ayo, kita nggak usah lihat orang lain, diri kita dulu. Orang lain biarin dah. Kalau kita mampu ingetin, kalau nggak mampu ya udah doain aja. Ya, ayo jaga sampah kita. Ya, jaga sampah kita. Jaga sampah kita. Jaga sampah kita. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Ingat, membuang sampah itu butuh pembiasaan. Butuh dibiasain. Kalau nggak dibiasain sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek, itu masih bisa buang sampah seenaknya. Nauzubillah, ya. Sekali lagi, ayo kita buang sampah pada tempatnya. Jadikan akhlak Islam tercermin dalam diri kita dengan cara buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya, ya. Ayo kita, kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Ayolah. Jangan bikin Islam malu. Jangan bikin Nabi Muhammad sedih dengan sikap jelek kita. Ya. Nabi Muhammad itu senyum kepada orang yang ngaku Islam tapi dia berakhlak juga akhlaknya Islam. Bukan semaunya. Ya. Ayo. Saya mengajak diri saya juga dan semuanya yang melihat video ini, ayo kita buang sampah pada tempatnya. Jangan sembarangan. Udah, yang berlalu biarlah berlalu. Kita minta ampun kepada Allah, istighfar, salat tobat, selesai. Sekarang kita mulai yang baru, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan ngerepotin orang, jangan nyusahin orang. Sampah-sampah kita tanggung jawab kita, bukan orang lain. Ya, oke. Itu saja. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kalau ada yang salah, saya diminta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya,
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.